Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah merupakan surah kedua dalam urutan mushaf Al-Quran, yang memiliki kedudukan amat mulia. Secara bahasa, kata Al-Baqarah memiliki arti sapi betina. Penamaan ini diambil dari kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan kepada kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sebuah peristiwa penting yang memuat pelajaran mendalam tentang ketaatan dan keimanan. Dilihat dari tempat turunnya, surat Al-Baqarah tergolong sebagai surah Madaniyah, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau melakukan hijrah ke kota Madinah. Surah ini merupakan surah terpanjang di dalam seluruh Al-Quran dengan jumlah 286 ayat. Proses penurunan surah ini berlangsung secara bertahap dalam rentang waktu yang cukup panjang pada awal periode pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Secara garis besar, bagian awal dari surah Al-Baqarah menguraikan pembagian golongan manusia dalam merespons petunjuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang-orang beriman yang bertakwa, orang-orang kafir yang menutup diri dari kebenaran, serta orang-orang munafik yang berpura-pura beriman. Penjelasan mengenai sifat-sifat ketiga kelompok ini menjadi fondasi penting bagi setiap hamba untuk mengintrospeksi diri. Kandungan surah ini juga memuat kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, serta perjalanan sejarah kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali berbagai nikmat besar yang telah dilimpahkan kepada Bani Israel, sekaligus menegur pembangkangan dan kecurangan yang sering mereka lakukan. Pengangkatan kisah ini bertujuan agar umat Nabi Muhammad SAW dapat mengambil iktibar agar tidak mengulangi kesalahan bangsa-bangsa terdahulu. Dalam perjalanan sejarah umat Islam, surah Al-Baqarah mencatat peristiwa besar pemindahan arah kiblat sholat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram di Mekah. Peristiwa ini menandai penetapan identitas dan kemandirian umat Islam di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Melalui perubahan kiblat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan umat Islam sebagai ummatan wasatan atau umat pertengahan yang adil dan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Sebagai petunjuk hidup yang komprehensif, surah Al-Baqarah memuat rincian hukum dan syariat Islam yang sangat lengkap. Di dalamnya diatur perihal ibadah utama seperti tata cara puasa di bulan Ramadan, pelaksanaan ibadah haji dan umrah, kewajiban infak dan zakat, hukum kisos dalam peradilan, hingga hukum keluarga yang mencakup pernikahan, perceraian, serta pengasuhan anak. Syariat-syariat ini diturunkan untuk membangun ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat. Selain syariat ibadah dan keluarga, surah ini menaruh perhatian yang sangat tegas terhadap tatanan perekonomian umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit melarang keras praktek riba yang merugikan dan merusak keadilan sosial, seraya menghalalkan kegiatan jual beli yang bersih dan jujur. Surah ini juga mengajarkan etika pencatatan utang piutang dan pentingnya transparansi dalam bermuamalah, agar senantiasa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan lain dari surah Al-Baqarah adalah keberadaan ayat kursi pada ayat ke-255, yang merupakan ayat paling agung dalam Al-Quran. Ayat ini mengagungkan keesaan, kekuasaan, keilmuan, dan keagungan kekal milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah tersentuh oleh kantuk maupun tidur. Membaca dan menghayati ayat kursi memberikan perlindungan spiritual yang sangat kuat bagi setiap hamba dari segala gangguan kejahatan. Di bagian akhir, surat Al-Baqarah ditutup dengan penegasan iman umat Islam kepada seluruh kitab dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membeda-bedakannya. Bagian ini memuat doa yang sangat indah dan penuh kerendahan hati, memohon ampunan, pertolongan, dan keringanan beban hidup, serta pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. Merenungi setiap lembaran surah Al-Baqarah membimbing jiwa kita untuk menyadari betapa sempurna dan indahnya petunjuk yang telah diturunkan demi keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.